Setiap langkah dalam tarian abadi kita dengan kegelapan selalu diiringi gema suara-suara dari yang tak terjelaskan. Setiap gema bagaikan panggilan, menarik kita semakin jauh ke dalam jurang misteri yang mungkin takkan pernah bisa kita tinggalkan. Dalam misteri ini, dua pertanyaan muncul. Siapa yang menghancurkan Jolly Farmer? Dan mengapa mereka melakukannya? Itu terjadi pada tahun 1989 di sebuah desa kecil bernama Black Nest di Hampshire, Inggris Selatan. Rumah bagi pub khas Inggris, The Jolly Farmer. Tempat itu khas seperti pub pedesaan Inggris pada umumnya. Selain berada di bagian kota yang tenang dan dikelilingi oleh ladang, daerah itu tidak ada yang istimewa. Tempat itu tidak dianggap istimewa dalam hal apapun, namun menjadi sasaran serangan mengerikan pada malam kelam tanggal 4 Desember. Malam itu semuanya tampak normal. Para pelanggan menikmati beberapa minuman dan mengobrol dengan bartender serta pelayan mereka. Pada pukul 2 pagi, suara gelas beradu dan percakapan keras mulai mereda. Bar sudah tutup dan para pelanggan pun berjalan pulang dengan tertatih-tatih. Masih di Jolly Farmer, ada manajer bar Richard Dean dan koki Clifford House membersihkan meja dan menghitung uang kas. Pada suatu saat di dini hari, telepon di dalam bar tiba-tiba tidak berfungsi, tampaknya tanpa sebab yang jelas. Baik Dean maupun host tampaknya tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Sampai pukul 2.40 pagi, sebuah ledakan besar terdengar dari Jolly Farmer. Suara itu terdengar hingga 2 mil jauhnya dan menarik kerumunan besar ke daerah tersebut. Layanan darurat langsung berada di lokasi, hanya untuk disambut oleh pemandangan yang mencengangkan. Di tempat di mana pub itu dulu berdiri, kini hanya ada tumpukan puing-puing. Selain warga lokal yang tahu bisnis apa ini, satu-satunya penanda lain hanyalah sebuah papan nama yang rusak dan cerobong asap yang masih berdiri. Puing-puing berserakan di mana-mana, lebih dari 100 yard dari titik ledakan. Di antara serpihan-serpihan itu terdapat hadiah Natal dan tong bir saat petugas darurat mulai menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Dan seperti pedang Excalibur, sebuah tangan muncul menunggu untuk ditarik dari sangkarnya yang terbuat dari batu. Itu adalah Dean, pakaiannya meleleh menempel di kulitnya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit di mana dia dirawat karena luka bakar parah di seperempat tubuhnya. Sayangnya, Hoes ditemukan 12 jam kemudian. Dia berada di atas lokasi ledakan dan akhirnya terjebak di ruang bawah tanah di bawahnya. Bersama puing-puing bangunan dan konfeti Natal, tercium bau menyengat yang segera dikenali sebagai bensin. Itu adalah hal yang menimbulkan kecurigaan serius, membuat pihak berwenang percaya bahwa peristiwa tragis ini bukanlah sebuah kecelakaan. The Jolly Farmer atau apa yang tersisa darinya dinyatakan sebagai tempat kejadian perkara. Tidak butuh waktu lama bagi para penyelidik untuk menentukan sumber bau bensin itu. Bensin itu telah dituangkan melalui pintu kayu ruang bawah tanah, tempat tong dan persediaan lainnya biasanya dikirimkan. Cairan itu menggenang di bawah pub dan sengaja dibakar. Penyerang tak dikenal itu telah merencanakan kejadian ini dengan sangat teliti, bahkan sampai memutuskan saluran telepon sehingga orang-orang di dalam tidak bisa menghubungi penyelamat jika mereka melihat api atau mencium bau asap. Kasus ini ditingkatkan menjadi penyelidikan pembunuhan untuk mencari pelaku yang tidak terlihat dan tidak terdengar pada malam naas itu. Sejauh yang bisa diketahui, para penyelidik tidak ada pihak yang diketahui memusuhi Jolly Farmer maupun siapapun yang bekerja di sana. Teori terbaik yang bisa dikemukakan para penyelidik adalah bahwa ini merupakan kasus salah sasaran. Pada tahun 2008, penyelidikan lain terhadap peristiwa tersebut dilakukan, namun tidak ada jawaban yang ditemukan. Tidak ada bukti sama sekali yang bisa mulai menjawab misteri tentang apa yang terjadi malam itu, dan misteri tersebut masih berlanjut. Pertanyaan masih tersisa, siapa yang menghancurkan Jolly Farmer? Dan mengapa mereka melakukannya? Pada tanggal 11 Maret 2011, warga di sekitar Palung Jepang mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan dahsyat 9,1 mengguncang lepas pantai timur laut Honshu, memicu tsunami besar yang tiba di pantai hanya dalam waktu 30 menit, merobohkan dinding laut dan melumpuhkan 3 reaktor nuklir dalam beberapa hari berikutnya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011. Itu adalah bencana yang meratakan rumah-rumah, menghancurkan lahan, mematikan pasokan listrik, dan merenggut ribuan nyawa. 15.899 korban jiwa tercatat, dengan 2.526 orang hilang dan lebih dari 6.000 orang terluka. 123.000 rumah runtuh dan 1 juta lainnya rusak.
Tsunami setinggi 12 kaki dan melaju dengan kecepatan 500 mil per jam menjadi penyebab utama sebagian besar kerusakan. Mereka yang selamat dari peristiwa mengerikan itu kehilangan rumah, makanan, dan membawa kenangan menakutkan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Di balik gambaran peristiwa traumatis yang intens, statistik, dan kerusakan, terdapat sebuah misteri yang sulit dijelaskan. Itu adalah misteri tentang gelombang penampakan hantu yang diduga dan pertemuan-pertemuan tak dapat dijelaskan yang mulai terjadi setelah kehancuran akibat tsunami. Tepat ketika kehidupan di pesisir mulai kembali normal, penampakan-penampakan aneh mulai terjadi. Para sopir taksi di daerah yang paling terdampak, seperti Sendai atau Isinomaki, melaporkan beberapa kisah yang mengganggu. Beberapa sopir mengaku bahwa mereka menyebut penumpang yang secara misterius menghilang di tengah perjalanan sebelum sampai ke tujuan mereka. Seringkali, para penumpang memberikan alamat yang sudah tidak ada lagi di lingkungan yang telah dihancurkan oleh tsunami. Setelah tsunami, para supir taksi melaporkan kursi belakang yang terasa sangat dingin dan percakapan membingungkan dengan penumpang-penumpang gaib ini. Seringkali mereka tetap menyelesaikan rute meskipun penumpangnya sudah menghilang. Penduduk lain melihat sosok-sosok yang basah kuyup akibat tsunami, benda-benda yang bergerak tanpa penjelasan, dan perangkat elektronik yang berperilaku aneh. Meskipun para skeptis mengaitkannya dengan PTSD, para penduduk tetap berpegang pada cerita mereka, meninggalkan misteri yang menarik sekaligus menakutkan. Menurut sebuah legenda misterius di jantung Universitas Carolina Utara, seorang mahasiswa muda menjadi korban kejahatan brutal saat mencoba memenangkan hati mahasiswa lain. Pada tahun 1833, Peter Drumgoole jatuh cinta setengah mati kepada Fanny, seorang mahasiswa dari Chapel Hill. Keduanya langsung menjadi pasangan dan mulai bertemu secara diam-diam di sebuah batu datar dekat tebing. Cinta mereka tak tertandingi dan terasa seperti kisah dalam novel roman. Itu berlangsung sampai seorang pelamar kedua tiba-tiba merusaknya. Pelamar itu ternyata adalah sahabat baik Peter sendiri yang juga seorang mahasiswa di universitas. Peter menyadari bahwa dia juga berusaha merebut hati Fanny yang akhirnya menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa alih-alih mengikuti emosinya, Peter justru berusaha menghindari temannya. Namun temannya terus saja mengganggunya sampai suatu hari semuanya memuncak. Keduanya bertemu di jalan sempit dengan senggolan bahu yang disengaja berubah menjadi pertengkaran hebat. Rivalnya menantang Peter untuk berduel yang konon mengakhiri hidup Peter. Dalam kepanikan, rivalnya dan dua temannya membawa tubuh Peter ke batu datar tempat Peter dan Fanny sering bertemu. Mereka menggali kuburan dangkal dan mengubur korban mereka. Fanny tanpa tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada kekasihnya, terus pergi ke batu itu menunggu hari demi hari. Satu-satunya petunjuk selain ketidakhadirannya adalah noda merah di formasi batu itu, yang menunjukkan sesuatu yang buruk telah terjadi pada kekasihnya. Legenda itu telah diwariskan selama berabad-abad sampai para peneliti yang penasaran memutuskan untuk mencari jasad Peter Drumgoole yang diduga ada. Namun mereka tidak pernah menemukannya. Para peneliti mulai percaya bahwa seluruh cerita itu tidak lebih dari sebuah mitos, yang kemudian menambah kisah-kisah di universitas tersebut. Namun ternyata ada bagian dari cerita itu yang benar. Peter Drumgoole benar-benar pernah menjadi mahasiswa di Universitas Carolina Utara di Chapel Hill, yang pada Januari 1833 menulis surat kepada ayahnya, menyatakan bahwa dia gagal dalam ujian masuknya. Ayahnya tidak senang dengan penolakan terhadap putranya. Namun yang semakin memperburuk kemarahan itu adalah surat lain yang dikirimkan kepadanya oleh seorang anggota fakultas yang menyiratkan bahwa Peter hidup berfoya-foya. Yang terjadi kemudian adalah pertukaran surat-surat pedas dengan catatan terakhir yang berbunyi, "Aku telah memutuskan untuk tidak pernah lagi melihat wajah orang tua yang telah aku perlakukan dengan begitu sedikit rasa hormat." Mengakhiri surat itu dengan menyiratkan bahwa dia akan berlayar ke Eropa. Peter kemudian menghilang dari kamarnya dalam keadaan yang misterius. Dia meninggalkan banyak barang miliknya dan gagal membayar pedagang Chapel Hill. Seorang teman sekamar menggambarkan pria yang hilang itu sebagai orang yang mudah berubah suasana hati dan cenderung liar. Dan setelah itu, tidak ada lagi catatan tentang pergerakan Peter. Dia begitu saja menghilang hari itu, lenyap entah kemana, dan segera menjadi bahan legenda. Peristiwa-peristiwa aneh dan misterius tidak hanya terbatas pada gereja, langit, atau bayang-bayang di lingkungan sekitar. Kejadian-kejadian menakutkan ini bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi saksi saat peristiwa itu terjadi. Tempat yang paling tidak diduga untuk terjadinya peristiwa yang tak dapat dijelaskan adalah pusat antariksa.
Jika peristiwa itu disaksikan langsung oleh seorang pegawai resmi, hal itu benar-benar di luar dugaan. Namun pada tahun 1986 inilah yang benar-benar terjadi. Malam itu berangin di Houston, Texas, dan kegelapan mulai menyelimuti Johnson Space Center milik NASA. Mengakhiri pekerjaannya malam itu adalah arsiparis NASA, Frank Shaw, yang baru saja selesai gilir kerjanya dan sedang menuju mobilnya di tempat parkir. Hari itu di kantor berjalan cukup tenang tanpa kejadian berarti. Namun bagi Shaw harinya akan menjadi jauh lebih menarik. Tapi tidak seperti yang ia harapkan, karena saat ia mendekati kendaraannya, sang arsiparis berhenti setelah melihat sesuatu bergerak dari sudut matanya. Kepalanya menengadah ke atas, menyelaraskan pandangannya dengan bagian atas gedung besar pusat antariksa Johnson. Dia memicingkan mata ke arah sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, dan berharap tadi dia sudah lebih cepat masuk ke mobilnya. Di puncak tertinggi, bertengger sesuatu yang hanya menimbulkan rasa takut. Itu adalah makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya, besar dan hitam legam seperti malam. Makhluk itu memiliki sayap kelelawar besar yang menyerupai gargoyle. Beku karena panik, Shaw hanya bisa menatap makhluk itu. Seolah-olah setiap mimpi buruk telah muncul tepat di depan matanya, dan rasa takut yang menyertainya mengalir dalam dirinya. Makhluk itu tampaknya menyadari keberadaan Shaw dan mata tajamnya menatap langsung ke arah Shaw. Arsiparis itu kemudian mengaku merasa seolah-olah gargoyle itu menikmati kepanikan yang telah ditimbulkannya. Makhluk itu kemudian membentangkan sayapnya dan mengeluarkan suara berderak saat terbang ke dalam malam. Malam. Beberapa menit lagi berlalu sebelum pria itu bisa menenangkan dirinya cukup untuk bergerak. Dia naik ke dalam mobilnya, gemetar, dan mulai perjalanan pulang. Di rumah, keluarganya sedang menunggu kedatangannya. Dia pulang lebih larut dari biasanya, membuat mereka khawatir. Begitu Shaw tiba di rumah, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Shaw tampak pucat dan terengah-engah, dan tak lama kemudian dia mulai menceritakan kisah paling gila yang pernah mereka dengar. Tentu saja keluarganya tidak mempercayainya dan mengira bahwa dia pasti salah menafsirkan apa yang telah dia lihat. Bersama-sama, mereka memutuskan bahwa Shaw tidak boleh menceritakan penampakan itu kepada siapapun, dan Shaw menepati janjinya saat ia berusaha menghapus malam itu dari benaknya. Namun, dihantui oleh pikiran tentang makhluk mengerikan ini, Shaw akhirnya curhat kepada seorang teman yang juga merupakan atasannya. Mengira akan langsung dipecat saat itu juga, Shaw justru terkejut dengan tanggapan yang diterimanya. Atasannya memberitahunya bahwa dia bukanlah orang pertama yang pernah melihat makhluk gargoyle itu. Konon, sebuah berkas sudah dibuka setelah penampakan sebelumnya dan kematian 2 penjaga yang tak dapat dijelaskan di pusat antariksa tersebut. Shaw merasa lega. Tetapi kenyataan bahwa dia tidak gila atau membayangkan makhluk itu justru menimbulkan serangkaian pertanyaan baru dan risiko yang lebih besar. Apa yang sebenarnya dilihat oleh dia dan para saksi lainnya di Houston? Pada tahun 1982, salah satu kejahatan paling berani dan menakutkan terjadi di Belgia. Itu adalah serangan dari Nevel-Nevelge yang terdiri dari 2 pria tak kenal takut. Mereka adalah pria-pria bertubuh besar, dihiasi dengan kumis yang mencolok, digambarkan sebagai tua dan tampak termakan usia. Kadang-kadang, mereka akan ditemani oleh pria ketiga yang tampaknya memiliki ciri-ciri serupa, dan bersama-sama mereka akan membuat kekacauan di seluruh Denham. Melakukan salah satu rangkaian kejahatan terbesar dalam sejarah. Awalnya, kejahatan yang terkait dengan para pria ini dimulai pada tanggal 10 Mei tahun itu di Brussels, ketika 2 pencuri nekat tersebut mencuri 2 kendaraan. Salah satunya adalah Austin Allegro yang kemudian ditinggalkan karena kondisinya yang buruk. Kendaraan kedua adalah Veugleng Santana yang kondisinya bagus yang dicuri langsung dari showroom. Pada bulan Agustus, Santana menjadi mobil pelarian dan pasangan itu membobol sebuah toko kelontong Prancis setelah jam tutup dengan membawa senjata api. Polisi mendapat laporan adanya perampokan yang sedang berlangsung dan segera menuju lokasi, namun mereka justru terluka dalam baku tembak. Pada akhir September, di siang bolong, 3 pria bersenjata api menebar teror di sebuah toko senjata, memaksa para pelanggan dan karyawan untuk tiarap, lalu mereka secara sistematis mencari senjata. Para saksi menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang bertindak sangat teratur dan tahu persis apa yang mereka cari. Sekali lagi, polisi datang ke lokasi kejadian, namun justru tewas akibat serangan para pelaku. Pada akhir peristiwa ini, 15 senjata telah dicuri, termasuk senapan semi-otomatis dan pistol. Pada tanggal 23 Desember, seorang penjaga di penginapan Beersel mengalami luka parah yang berakibat fatal dan diduga disiksa, menurut beberapa laporan.
Korban tersebut adalah Jose van den Einde, seorang pendukung pemimpin Spanyol Francisco Franco yang diduga sering mengunjungi lapangan tembak yang diyakini sebagai tempat nongkrong para tersangka dalam rangkaian kejahatan geng Niflge. Ketika tahun 1982 berakhir, polisi masih belum mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan ini saling berhubungan. Mereka percaya bahwa kejadian-kejadian ini adalah insiden yang acak, terpisah, dan sporadis. Rentetan kejadian ini juga belum berakhir, dan pada tanggal 9 Januari 1983, teror berlanjut. Dimulai dengan penemuan sebuah mayat di bagasi taksi. Puntung rokok ditemukan di tempat kejadian perkara, tetapi DNA pada puntung tersebut belum dikaitkan dengan tersangka manapun. Pada bulan Februari, dengan bantuan pria ketiga, sebuah toko kelontong di Genval dirampok. Kali ini, serangan tersebut berfokus pada uang tanpa ada yang terluka parah selama kejadian itu. 2 hari kemudian, seorang wanita dipaksa keluar dari velake golf miliknya dan berhasil melihat dengan jelas tersangka tersebut, yang kemudian menghasilkan salah satu sketsa wajah tersangka yang kemudian dibuat dari keterangan saksi. Pada bulan yang sama, sebuah Audi dari bengkel montir dicuri, dan sebuah toko kelontong lainnya menjadi korban dengan Vebable Golf digunakan sebagai mobil pelarian. Pada bulan Maret, sebuah toko kelontong lainnya diserang oleh para pria tersebut yang melukai manajernya hingga tewas. Dan saat mereka melarikan diri dengan membawa uang tunai, mereka menembak berkali-kali ke dalam toko, menunjukkan sifat yang sangat kejam. Pada akhir tahun 1983, polisi secara resmi kebingungan dan masih belum menyadari bahwa pelaku yang sama melakukan semua kejahatan ini. Dan hal ini akan terus berlanjut hingga tahun 1986 dengan serangan-serangan serupa mendominasi 3 tahun berikutnya. Pada akhir aksi mereka, geng Niflge telah melakukan 20 serangan menyebabkan 40 orang terluka dan menewaskan 28 orang. Dan semua yang dimiliki polisi hanyalah deskripsi samar tentang 3 tersangka tersebut. Dia dijuluki si raksasa, seorang pria yang tingginya lebih dari 6 kaki, dan dia digambarkan sebagai pemimpin kelompok itu. Pria kedua berusia sekitar 30-an, tampak lebih tua dari pemimpinnya. Dia tinggi, tapi tidak setinggi si raksasa. Orang inilah yang mengejek dan menertawakan para korban. Dia juga yang lebih sering melepaskan tembakannya. Pria ketiga, yang jarang muncul di tempat kejadian perkara, dijuluki si lelaki tua atau si supir. Dia jauh lebih tua daripada 2 lainnya, berpenampilan kasar, berwajah tua, dan bertubuh pendek. Dia terlibat dalam serangan-serangan itu dan berperan sebagai pengemudi mobil pelarian. Meskipun beberapa individu disebut sebagai orang yang dicurigai, rangkaian kejahatan tersebut tidak pernah terpecahkan. Teori yang berkembang menyatakan bahwa para pelaku adalah penjahat profesional dan mungkin memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstremis sayap kanan. Desas-desus tentang mujizat sering membuat banyak orang bertanya-tanya apakah itu benar-benar peristiwa suci, tipuan, atau manifestasi histeria massal. Ketika berbicara tentang penampakan Bunda Maria dan pesan ilahi yang diduga disampaikannya, yang kadang-kadang menjadi berita, kita pun tidak bisa tidak bertanya-tanya hal yang sama. Hal serupa terjadi dalam peristiwa mukjizat lainnya yang dimulai pada tanggal 12 Januari 1973. Suster Agnes Katsuko Sasagawa, seorang biarawati Jepang yang tuli, adalah orang pertama yang mengalami penglihatan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Hari itu dia melihat cahaya terang yang memancar dari tabernakel, sebuah kotak terkunci yang dihias indah yang menandakan kehadiran Tuhan di tengah umat. Itu adalah sesuatu yang misterius dan tentu saja membuat Suster Agnes terkejut. Akhirnya, pikiran tentang hal itu memudar dari benaknya. Tetapi 2 hari kemudian, cahaya misterius itu muncul kembali, menandai awal dari serangkaian fenomena aneh yang akan dia alami. Pada tanggal 28 Juni, biarawati itu mengalami munculnya stigmata secara tiba-tiba, yaitu luka-luka yang muncul secara acak di kulit seseorang, seringkali berhubungan dengan penyaliban. Luka itu muncul di tangan kirinya dan berbentuk salib. Tangan Suster Agnes menjadi merah, berbekas, dan berdenyut-denyut kesakitan. Setelah menyadari hal ini, sebuah patung kayu Maria di dekatnya tiba-tiba menyala. Hari-hari berlalu tanpa kejadian lain sampai awal bulan Juli, ketika sosok itu akhirnya memutuskan untuk berbicara kepadanya dengan kata-kata. Saat berdoa di kapel, sebuah patung Santa Perawan Maria yang diukir dari 1 balok kayu pohon Katsuya menjadi perantara penyampaian pesan. Sebuah suara keluar dari patung itu, suara yang secara ajaib bisa didengar oleh Suster Agnes. Suara itu mengatakan bahwa ketulian Suster Agnes akan segera disembuhkan. Dia juga diperintahkan untuk berdoa sebagai silih atas dosa-dosa manusia dan melaporkan kepada atasannya segala sesuatu yang telah dia saksikan.
Pada hari yang sama, suster-suster lain dari gereja melihat cairan merah menetes dari tangan patung itu. Pada 4 kesempatan, aliran itu terulang, menyebabkan gelombang ketakutan sekaligus rasa ingin tahu menyelimuti gereja. Konon, luka yang membekas pada tangan patung itu tetap ada selama berbulan-bulan sebelum secara misterius menghilang pada tanggal 29 September. Para suster kemudian menyadari bahwa keringat mulai muncul di leher dan dahi Bunda Maria. Beberapa hari setelah itu, Suster Agnes menerima pesan kedua. Kali ini, suara itu menjelaskan bahwa amarah Tuhan yang kian besar menandakan bahwa hukuman besar akan dijatuhkan kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi, biarawati itu diperintahkan untuk melaporkan kepada atasannya tentang apa yang telah ia dengar. Pada tanggal 13 Oktober, Suster Agnes menerima pesan ketiga dan terakhir dari penampakan yang kemudian disebut Bunda Maria Akita. Suara itu memulai dengan menyatakan bahwa pesan tersebut akan diteruskan kepada atasannya. Dia diduga menjelaskan bahwa manusia tidak bertobat, juga tidak memperbaiki diri, dan karena itu, Bapa akan menjatuhkan hukuman besar kepada umat manusia. Biarawati itu mengklaim bahwa suara itu memberitahunya bahwa seorang iblis akan memanen banyak jiwa dan tidak akan ada pengampunan atas semakin bertambahnya dosa. Kata-kata yang disampaikan kepada para suster lainnya dan atasan mereka menimbulkan rasa takut. Itu sangat mengancam, dan yang membuatnya semakin mengerikan adalah cairan vital yang diduga akan mengalir dari mata patung itu selama 6 tahun ke depan sebelum tiba-tiba berhenti. Sebuah penyelidikan diluncurkan terkait peristiwa ini, dan Gereja Katolik Jepang mengakuinya sebagai peristiwa yang otentik. Mereka meyakini itu adalah peristiwa suci, tetapi komunitas ilmiah tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah semuanya hanya tipuan, seperti banyak kasus lainnya? Atau ada sesuatu yang lebih jahat dan mengancam yang sedang terjadi di sini? Jessica Lynn Guarino, anak bungsu dari 3 bersaudara perempuan, dibesarkan di Unicoi County, Tennessee. Pada tahun 2011, saat usianya 21 tahun, dia menarik perhatian Carson Cameron, seorang pria berusia 52 tahun yang tinggal di Goldsboro, North Carolina bersama beberapa teman serumah. Keluarganya yang tidak setuju dengan hubungan ini mencoba menjauhkan dia dari Cameron karena beberapa alasan. Tetapi Jessica benar-benar jatuh cinta dan usaha mereka sia-sia saat Natal ketika wanita muda itu pindah ke rumah pacar barunya di Old Grantham Road. Selain perbedaan usia, keluarga Guarino juga khawatir tentang penggunaan narkotika. Jessica diduga memiliki riwayat masalah zat terlarang dan Cameron kabarnya masih sering menggunakannya. Meskipun ada ketegangan yang tak kunjung reda, keluarga tetap menjaga komunikasi secara terus-menerus. Setidaknya, itu berlangsung sampai hari-hari terakhir bulan Januari 2012 ketika Jessica melakukan panggilan telepon terakhirnya kepada kerabatnya. Panggilan itu untuk saudara perempuannya, Ashley. Dia memberitahu Ashley bahwa dia tidak akan dibayar sampai minggu berikutnya, dan pada saat itu, pulsanya akan habis. Minggu berikutnya datang dan berlalu tanpa kabar dari gadis berusia 21 tahun itu, dan segera menjadi jelas bahwa dia hilang. Setelah laporan diajukan ke kantor Sheriff Kabupaten Wayne, pergerakan terakhirnya dilacak ke Carolina Treatment Center, sebuah fasilitas rawat jalan di blok 1700 East Ash Street di Goldsboro, North Carolina. Dia berada di sana pada tanggal 23 Januari 2012, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi. Namun seorang rekan kerja kemudian mengaku telah melihatnya pada tanggal 25 Januari, 2 hari setelahnya. Kantor Sheriff Kabupaten Wayne juga memberitahu Departemen Kepolisian Irwin di Tennessee yang kemudian melakukan penyelidikan sendiri dan mencari wanita yang hilang tersebut. Para penyelidik segera mendatangi rumah Carson Cameron yang punya cerita aneh. Menurutnya, pacar yang tinggal bersamanya tiba-tiba pergi di tengah malam tanpa mengatakan apapun dan meninggalkan semua barang pribadinya. Namun cerita Carson akan segera dibantah ketika para penyelidik berbicara dengan teman serumahnya. Teman serumah yang tinggal bersama Cameron dan Jessica mengklaim bahwa keduanya sebenarnya pergi bersama di tengah malam, tetapi hanya satu dari mereka yang kembali beberapa hari kemudian. Anehnya, kartu bantuan pangan milik Jessica masih digunakan setidaknya selama sebulan setelah dia dilaporkan hilang. Kartu tersebut digunakan di 2 lokasi, Charleston, Carolina Selatan, dan Goldsboro, Carolina Utara. Jessica belum pernah mengakses halaman media sosialnya sejak bulan Januari. Dalam beberapa bulan berikutnya, Cameron ditangkap atas tuduhan lain yang tidak disebutkan, tetapi dia tetap menolak untuk berbicara tentang pacarnya yang hilang atau kasus tersebut, tidak memberikan informasi apapun yang dapat mengarah pada keberadaannya, dan jelas bahwa dia adalah orang terakhir yang melihatnya.
Dia menemani Jessica pada malam yang naas itu dan kembali sendirian. Keberadaan Jessica tetap menjadi misteri yang menghantui. Keadaan seputar hilangnya Jessica tetap tidak jelas, dan Cameron masih berada dalam bayang-bayang kecurigaan dan keraguan. Keluarga Jessica tidak percaya bahwa dia akan pergi tanpa terlebih dahulu menghubungi mereka. Hanya ada beberapa petunjuk kecil dalam kasus ini, dan hingga hari ini dia masih hilang dalam kondisi yang benar-benar menyeramkan. Suhiko Kyuchi menjalani kehidupan yang menarik. Dia adalah seorang penulis dan pemburu komet yang menemukan 4 komet sepanjang hidupnya. Salah satu dari komet itu bahkan dinamai menurut namanya. Mencari benda-benda langit seperti ini tidaklah mudah karena mereka memancarkan cahaya yang lebih redup daripada bintang. Kyuchi oleh karena itu dianggap sebagai pemburu bola salju kosmik yang ulung. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih luar biasa yang membuatnya terkenal karena hal buruk. Sebuah misteri yang begitu aneh sehingga para ilmuwan masih dibuat bingung oleh kisahnya. Kisahnya dimulai pada tahun 1977 ketika dia berusia 22 tahun dan bekerja di pasukan bela diri udara Jepang. Sebagai petugas pengatur penerbangan, dia mengawasi pengendalian operasi aeronautika khususnya untuk pangkalan udara Hyakuri di Omitama, Ibaraki. Suatu malam saat sedang bekerja, Kyuchi merasakan sakit hebat yang menjalar dari perutnya. Rekan kerjanya segera diberitahu dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kyuchi didiagnosis mengalami sumbatan duodenum. Kondisi ini bisa berakibat fatal, sebuah gejala yang tidak bisa dihindari oleh pemuda itu. Setelah beberapa menit mencoba melakukan resusitasi padanya, dia dinyatakan meninggal dunia. Dan begitulah akhirnya. Para dokter melepas pakaian medis mereka dan persiapan sedang dilakukan untuk jenazah. 30 menit kemudian, staf rumah sakit sudah kembali ke rutinitas biasa mereka. Lalu, sesuatu yang benar-benar tak bisa dijelaskan terjadi. Kyuchi terbangun. Dia hidup kembali seolah-olah dia hanya tertidur lelap, padahal sebenarnya tidak. Beberapa dokter hadir saat dia meninggal dan upaya mereka untuk menghidupkannya kembali sia-sia. Meskipun banyak orang mengira Kyuchi setelah begitu lama pergi akan mengalami kerusakan otak atau masalah kesehatan lainnya, dia ternyata baik-baik saja, kecuali dia mengalami peristiwa aneh selama masa istirahatnya yang hampir abadi itu. Sesampainya di kegelapan total, Kyuchi melihat sebuah cahaya di kejauhan. Cahaya itu ternyata adalah sebuah terowongan yang entah kenapa seolah menariknya untuk mendekat. Begitu masuk, ia langsung berpindah ke sebuah tempat baru, penuh dengan bunga dan padang rumput yang subur bermekaran. Yang paling luar biasa, Kyuchi mengaku bisa merasakan seluruh tubuhnya dengan sempurna. Ia berjalan tanpa alas kaki dan bisa merasakan tanah serta rumput di bawah kakinya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah sungai dengan perahu yang terapung di atasnya. Ia naik ke perahu itu dan menggunakan tangannya untuk mendayung, sebuah aktivitas yang melelahkan, hingga membuatnya merasa letih saat sampai di seberang. Saat tiba di tepi sungai, Kyuchi menyadari bahwa ia tidak sendirian. Sudah ada 5 orang asing yang mendekatinya, salah satunya bertanya mengapa ia ada di sana. Pria itu terlalu terkejut untuk berbicara dan bahkan tidak tahu jawabannya sendiri. Wanita dalam kelompok itu membawanya ke sebuah gunung dan di sanalah ia mengetahui siapa orang-orang asing tersebut. Mereka adalah sepupunya yang sudah meninggal dan kakek neneknya. Setelah mengetahui hal ini, Kyuchi bertemu dengan sebuah wajah di gunung yang mengatakan sesuatu kepadanya, namun ia tidak bisa mengingatnya. Beberapa saat kemudian, Kyuchi mendapati dirinya terbangun di rumah sakit. Ia mengaku bisa merasakan bahwa napas dan detak jantungnya telah berhenti, namun ia belum benar-benar kembali ke tubuh fisiknya. Keluarganya yang mengelilinginya dengan pipi yang basah oleh air mata tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang ia ucapkan. Kyuchi bahkan mengikuti ibunya keluar dari ruangan dan mendengar ibunya berbicara kepada saudari-saudarinya, memberitahu mereka tentang kepergiannya. Setelah Kyuchi hidup kembali dan keluarganya tertegun, ia mampu mengingat percakapan yang didengarnya antara ibunya dengan kedua saudarinya. Mereka semua dibuat tercengang oleh pernyataan ini. Setelah itu, Kyuchi mulai mengingat kembali peristiwa-peristiwa lain yang pernah ia alami. Dalam salah satu pengalamannya, ia pernah melakukan perjalanan ribuan tahun ke masa banjir besar. Ia menemukan bahwa air tersebut berasal dari sebuah komet yang terbang terlalu dekat dengan bumi. Daya gravitasi telah menarik es dari komet ke atmosfer bumi, menyebabkan hujan deras yang luar biasa hingga permukaan laut naik 2000 meter dalam sekejap. Konon, Kyuchi mengalami penciptaan alam semesta. Dia mengaku telah kembali ke masa lalu hingga ke awal mula segalanya. Itu adalah pengalaman yang memaksanya untuk mempertimbangkan kembali keyakinannya tentang Big Bang dan justru mengisyaratkan adanya pikiran universal yang lebih besar,
di mana alam semesta adalah satu kesadaran besar. Pemuda itu juga mampu memprediksi beberapa aspek masa depan, mengklaim bahwa pada tahun 80-an, umat manusia akan menemukan bukti peradaban maju dari dunia kuno. Dan antara tahun 2024 dan 2027, kerangka raksasa akan ditemukan di Amerika Selatan. Semua peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu 30 hingga 40 menit dan membuat Kyuchi memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Para dokter dan ilmuwan dibuat bingung oleh kebangkitannya dan kisah-kisah aneh yang ia bawa saat kembali. Fenomena menakutkan Fanta atau pekerja sosial palsu melanda Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Orang-orang tak dikenal seringkali berpakaian rapi, berpura-pura menjadi pekerja sosial, perawat kesehatan masyarakat, atau profesional serupa untuk masuk ke rumah, biasanya dengan dalih pemeriksaan kesejahteraan atau vaksinasi. Sebuah insiden penting di Sheffield, South Yorkshire pada tahun 1990 ketika dua wanita yang mengaku berasal dari NSPCC mengunjungi rumah Elizabeth Copeland. 2 hari kemudian, sepasang agen yang berbeda kembali dan mengancam akan merampas anak-anaknya berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai penilaian risiko. Panggilan Copeland ke pihak berwenang mengungkapkan bahwa NSPCC tidak memiliki catatan tentang kedua kunjungan tersebut, yang kemudian memicu dimulainya Operation Child Care. Kasus lain di Blessington, Irlandia pada tahun 1991 melibatkan seorang wanita yang mengaku sebagai perawat kesehatan masyarakat yang mengetahui nama dan tanggal lahir seorang anak laki-laki, mencoba membawanya untuk apa yang disebut vaksinasi, tetapi dia pergi ketika ibunya meminta untuk melihat identitasnya. Dewan Kesehatan Timur kemudian mengeluarkan peringatan. Laporan tentang kunjungan palsu ini yang sering dilakukan oleh sepasang pria dan wanita berpakaian rapi mendominasi tahun 1991 di beberapa wilayah Inggris. Meskipun penculikan jarang terjadi, insiden-insiden tersebut tetap membuat resah. Fenomena ini berlanjut sepanjang tahun 1990-an dengan para pelaku menjadi semakin licik dengan membuat kartu identitas palsu. Insiden terpisah telah dilaporkan bahkan hingga tahun 2021 melibatkan petugas kesehatan palsu yang memberikan vaksinasi yang diduga palsu. Motifnya tetap tidak jelas dengan teori-teori yang berkisar dari penculik berantai hingga histeria massal. Tindakan cepat dan cerdas dari para orang tua yang meminta identifikasi atau menghubungi pihak berwenang mungkin telah mencegah daftar anak hilang yang jauh lebih panjang. Apa sebenarnya yang jatuh di Virginia, Brasil? Inilah pertanyaan yang menjadi perbincangan hangat pada tahun 1996 di tengah insiden Virginia, Roswell-nya Brasil sendiri, yang membuat masyarakat khawatir dan mencari jawaban yang tidak pernah mereka temukan. Kota ini yang terletak di Minas Gerais, Brasil Tenggara, memiliki 100.000 penduduk dan cukup banyak di antara mereka mulai membuat klaim-klaim aneh yang kemudian menarik perhatian media secara luas dan memicu penyelidikan mendalam. Semuanya dimulai pada tanggal 13 Januari 1996 ketika Carlos de Souza sedang menuju Minas Gerais dari Sao Paulo. Dia berniat untuk bertemu dengan beberapa temannya hari itu. Mereka berencana untuk terbang dengan beberapa pesawat. Namun selama perjalanan, Carlos akan menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan. Dia melihat sebuah objek aneh berbentuk cerutu yang bergerak langsung ke arahnya. Dia tidak bisa mengetahui apa itu, tapi bagian belakangnya tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurutnya, benda itu tampak seperti telah ditembak. Benda itu berada 300 meter di atas tanah dan dengan cepat kehilangan ketinggian. Tepat sebelum mencapai jalan raya, Carlos melihat benda itu tiba-tiba berputar penuh, terbang ke arah yang berlawanan, meluncur sebentar, lalu jatuh menabrak tanah secara langsung. Carlos menepikan mobilnya dan berjalan menuju lokasi di mana dia melihat UFO itu jatuh. Dia menemukan bahwa benda itu jatuh dan mendarat di dekat sebuah rumah berwarna putih. Benda itu mengeluarkan cairan kimia yang membakar rumput sepanjang 40 meter. Benda yang dia lihat itu berukuran sekitar sebesar sebuah bas sekolah, dan sekarang ada puing-puing yang berserakan di sekitarnya saat benda itu tertanam di tanah. Carlos mencium aroma amonia dan menemukan puing-puing aneh mirip foil yang bisa kembali ke bentuk semula. Militer datang dan memerintahkannya untuk menjauh. Seminggu kemudian, para siswa melihat makhluk di dekat gedung olahraga, tetapi militer dengan cepat memblokade area tersebut. Pada sore yang sama, sekelompok 3 wanita mengaku telah melihat makhluk berkaki 2 yang berasal dari luar bumi. Makhluk itu sedang berjongkok di sebidang tanah kosong di kota. Makhluk itu setinggi 5 kaki dan memiliki kepala yang besar. Mereka mengklaim bahwa makhluk itu kurus dengan kulit coklat dan berminyak.
Hari itu akan berakhir dengan beberapa penampakan makhluk luar angkasa yang tak dapat dijelaskan dan setidaknya satu laporan UFO. Kejadian aneh dan mengganggu itu tetap tidak dapat dijelaskan dan terus membuat gelisah siapapun yang mendengarnya. Itu adalah Bristol L SLSA 2 kursi berwarna hijau mencolok yang berangkat dari Bandara Georgetown pada pukul 12.45 siang tanggal 2 Agustus lalu menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Pesawat kecil itu membawa Gregory Vaughn yang berusia 72 tahun, Kim Warner yang berusia 66 tahun, dan anjing kesayangan mereka, Molly, ketika pesawat itu hilang di sepanjang pantai utara Tasmania. Tujuan mereka adalah ke New South Wales bagian tengah, tetapi rute mereka akan membawa mereka melintasi Selat Bass yang terkenal, segitiga Bermuda milik Australia sendiri. Di bagian antara Victoria dan Tasmania inilah beberapa kasus hilangnya kapal dan pesawat secara tak dapat dijelaskan telah terjadi. Cuaca yang tidak menentu, arus yang kuat, dan jarak pandang yang buruk mungkin menjadi penyebab misteri yang terjadi di sini. Selama beberapa dekade, Selat Bass telah menelan pesawat demi pesawat dan kapal demi kapal. Dan kejadian itu terulang lagi, menambah satu kasus lagi ke dalam daftar yang terus bertambah. Pesawat Bristol yang berwarna mencolok itu dijadwalkan mendarat di wilayah regional Victoria untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu, pesawat tersebut seharusnya menuju ke Hillston, namun pesawat itu tidak pernah tiba di bandara seperti yang direncanakan. Tepat setelah pukul 5 sore pada hari yang telah ditentukan, ketika Gregory dan Kim seharusnya mendarat, anggota keluarga mereka melaporkan kepada pihak berwenang, karena yakin bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Hanya dalam beberapa saat, penyelidikan pun segera dilakukan. Ditetapkan bahwa Gregory yang menerbangkan pesawat tidak melakukan kontak apapun dengan pihak berwenang. Menara kontrol juga tidak menerima satupun panggilan darurat yang menunjukkan bahwa apapun yang terjadi berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk mengirimkan panggilan atau terjadi sesuatu pada pilotnya. Tampaknya tidak perlu melaporkan situasi berbahaya sampai semuanya sudah terlambat. Pencarian besar-besaran kemudian diluncurkan di area tersebut dengan teknologi canggih yang dimiliki oleh otoritas. Meskipun tindakan cepat dan upaya intens untuk menemukan pesawat berwarna cerah itu, Gregory, Kim, dan Molly semuanya tetap hilang. Cuaca buruk hanya membuat upaya tersebut sia-sia, memperlambat pencarian udara. Namun, begitu cuaca membaik, operasi dilanjutkan, tetapi pihak berwenang masih belum mendapat kejelasan tentang apa yang terjadi pada hari naas itu, atau di mana pesawat dan para penumpangnya mungkin berakhir. Pada akhir bulan September, pencarian secara resmi dihentikan, dengan pihak penegak hukum menunggu informasi baru sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hanya bisa berharap bahwa para penumpang berhasil mencapai daratan dan tidak jatuh ke laut. Pasangan tersebut memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang penerbangan. Dan dengan demikian, kemungkinan mereka ditemukan dalam keadaan hidup semakin kecil dengan cepat. Untuk saat ini, Bristol dan para penumpangnya masih hilang di atas Selat Bass yang menyeramkan dan misterius, tanpa ada jawabannya muncul dalam insiden aneh ini. 2019. Perkembangan krisis yang semakin besar awal mula pandemi mendominasi berita utama. Namun, bagi Meksiko, ketakutan yang mereka alami sangat berbeda. Sesuatu yang benar-benar jahat telah berkeliaran di jalanan, bersembunyi dalam bayang-bayang dan menakuti warga. Para penduduk Coida di wilayah Chiapas dibuat tidak bisa tidur, menyintip dari jendela mereka dan gemetar setiap kali mendengar suara. Kota itu terlalu takut untuk keluar rumah setelah gelap. Mereka percaya bahwa ada seseorang, sesuatu yang mengintai di bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menerkam. Yang membuat situasi misterius ini semakin menakutkan adalah karena penguntit itu diyakini bukan manusia, sesuatu yang berasal dari dunia supranatural. Laporan-laporan independen mulai membanjiri kantor polisi dan para petugas terpaksa mengeluarkan peringatan publik yang akhirnya memicu kepanikan di antara para penduduk. Deskripsi tentang makhluk itu menyebutkan bahwa tingginya sekitar 2 meter, mengeluarkan bau tidak sedap, kebal terhadap peluru, dan bisa melompat hingga 3 meter ke udara. Laporan-laporan tersebut menggambarkan adanya manusia serigala di Coida. Pada malam hari, penduduk bisa mendengar lolongannya, dan beberapa bahkan pernah berhadapan langsung dengannya, membuat mereka pucat ketakutan. Para penduduk telah melihat makhluk gelap itu berjalan di atas atap dan rumah-rumah tetangga. Mereka mengawasi dengan ketakutan dari jendela mereka, sebagian bersembunyi dan berharap makhluk itu tidak melihat mereka. Bukti fisik dari makhluk itu juga mulai muncul. Bukti itu berupa jejak kaki yang memanjang dan bekas cakaran yang tak bisa dijelaskan, terukir dalam pada tanah yang keras.
Keyakinan bahwa ada manusia serigala yang berkeliaran di jalanan begitu nyata, sehingga di tengah malam suara letusan senjata api terdengar. Beberapa penduduk yang berani melawan makhluk itu, namun justru menambah kepanikan di tengah masyarakat. Seorang pendeta gereja setempat bahkan menginstruksikan orang-orang untuk menaruh lilin di luar rumah mereka dengan keyakinan bahwa itu akan membawa kedamaian dan mengusir makhluk misterius ini. Polisi menyelidiki laporan manusia serigala yang semakin banyak di daerah Aguahi milik Koida dan menemukan jejak kaki misterius dengan jarak antar langkah sepanjang 10 kaki jauh lebih besar dari manusia. Menyadari adanya bahaya, polisi secara aktif melakukan penyelidikan. Pada bulan April 2023, petugas di Barrio Nuevo menanggapi suara lolongan dan penampakan manusia serigala. Mereka menyaksikan makhluk yang melompati pagar setinggi 6 kaki dan berjalan di atas atap, mengonfirmasi laporan warga. Namun kurangnya rekaman dan gambar manusia serigala Koida menimbulkan skeptisisme. Tanpa bukti fisik berupa foto, keberadaan manusia serigala tetap menjadi misteri. Penjelasan lokal segera muncul, mulai dari jaguar dan oselot hingga kelelawar dan burung hantu. Dengan beberapa orang menyarankan bahwa para saksi mata hanya bingung dalam kegelapan. Manusia serigala dari Chiapas ditakdirkan untuk menjadi misteri abadi. Apakah itu histeria massal, hewan lokal, atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Makhluk yang lahir dari cerita rakyat dan rasa takut. Kami telah menghabiskan lebih dari 1.000 jam kerja untuk kasus ini. Kami tetap berpikiran terbuka tentang semuanya. Jika saja kami tahu alasannya, kami akan selangkah lebih dekat. Ini adalah kata-kata penuh frustrasi yang diucapkan oleh Inspektur Kepala Lynn Tarly yang bertanggung jawab atas sebuah peristiwa yang sangat sulit dijelaskan dan mendominasi satu jalan di Birmingham. Kata-katanya menyoroti betapa besar upaya yang telah dilakukan untuk mengungkap misteri aneh yang dimulai pada akhir tahun 1981. Jalan Thornton, Ward End menjadi sasaran serangan lemparan batu yang aneh dan berbahaya. Artefak-artefak yang halus dan menyelap itu meluncur menembus jendela, memecahkan kaca, melukai orang yang lewat, dan kadang-kadang membuat penyok atap rumah. Dari mana asalnya? Siapa yang membuat kekacauan di lingkungan yang tenang dan sederhana ini? Inilah pertanyaan yang, meskipun sudah banyak jam kerja yang dicurahkan, tetap belum terjawab. Ada 3 rumah tertentu yang paling merasakan dampak dari misteri ini. Rumah nomor 32, 34, dan 36, jendelanya dipecahkan oleh hujan batu halus yang terus-menerus. Laporan awal tentang insiden tersebut membuat penyisiran cepat di sekitar area, namun hasilnya nihil. Seiring berjalannya waktu, hampir setiap malam batu-batu itu meluncur keluar dari kegelapan, menebar ketakutan pada para pemilik rumah, sampai-sampai mereka mulai membarikade rumah mereka, berharap bisa menghalangi entitas apapun yang berkeliaran di pinggiran yang tak terlihat. Mereka memasang kawat ayam di bingkai jendela kosong mereka atau lembaran seng untuk melindungi diri. Akhirnya, aparat penegak hukum melakukan pengintaian, berharap bisa menangkap pelakunya saat tertangkap tangan. Awalnya mereka duduk di dalam mobil mereka sambil menunggu dan mengamati, tetapi tidak melihat sumber batu-batu itu. Lalu mereka memasang serangkaian kamera tersembunyi dan berkemah di kebun dengan kantong tidur. Tetap saja mereka tidak bisa mengetahui dari mana batu-batu misterius itu dilemparkan. Kamera-kamera itu tidak menangkap sosok apapun, namun suara kaca pecah dan dentingan di atas lembaran logam terus terdengar. Beberapa bulan berlalu dan polisi melakukan pengawasan sepanjang waktu, bahkan beberapa di antaranya bersembunyi di atas pohon. Ahli balistik pun dilibatkan dalam misteri ini, namun mereka tidak memberikan bantuan apapun pada penyelidikan. Batu-batu yang diperiksa secara menyeluruh itu tidak memiliki sidik jari. Sebagai upaya putus asa, para rohaniwan pun dipanggil, namun mereka juga kebingungan. Meskipun ini mungkin tampak seperti kasus seorang perusak beruntung yang menebar teror di Thornton Road, misterinya justru semakin pelik, karena kejadian ini terus berlangsung tanpa henti selama 3 tahun berikutnya. Kasus ini terus-menerus menjadi berita utama di surat kabar nasional, bahkan di televisi. Namun, tidak ada petunjuk atau informasi yang berhasil memecahkan misteri tersebut. Pada bulan Mei 1982, Birmingham Mail melaporkan bahwa para penduduk yang ketakutan sedang bersiap menghadapi serangan misterius lainnya. Keterangan ini disertai dengan foto seorang penduduk, Evelyn Malcolm, yang terlihat mengenakan topi logam sebagai pelindung. Pemilik rumah lainnya juga terpaksa mengenakan perlengkapan keselamatan karena sudah mengalami banyak luka. Beberapa orang percaya bahwa mereka sedang mengalami aktivitas paranormal, tetapi polisi memiliki pendapat lain.
Mereka menduga bahwa seseorang telah memasang ketapel raksasa yang memungkinkan mereka membombardir rumah-rumah ini dari jarak 200 yard. Petugas bersumpah akan menangkap pelakunya dengan menyatakan bahwa meskipun dia memegang semua kartu as, dia pada akhirnya akan melakukan kesalahan. Tapi itu tidak pernah terjadi. Akhirnya, serangan batu itu berhenti, sama tiba-tibanya seperti saat dimulai. Berhentinya serangan itu secara tiba-tiba juga merupakan sebuah misteri. Paul Harley adalah pria yang sangat mementingkan keluarga. Dia memiliki seorang istri, 3 anak, dan cucu-cucu. Pada tahun 2014, dia bekerja sebagai tukang las jaringan rel, mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pria yang saat itu berusia 53 tahun itu telah menghilang beberapa kali. Dia dikatakan mengalami masalah kesehatan mental yang menyebabkan dia pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Namun, dia selalu segera ditemukan dan mendapat dukungan dari keluarganya yang sangat mencintai dan peduli padanya. Namun, pada suatu hari Minggu, hidup keluarga Harley akan berubah selamanya. Pada tanggal 28 September 2014, Paul pergi meninggalkan rumahnya di Whiteford Avenue, Dumbarton. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pria itu memutuskan untuk tidak membawa ponsel, kartu bank, atau kunci rumah, padahal sebelumnya ia selalu membawanya. Begitu keluarga menyadari bahwa dia tidak akan kembali, mereka melaporkan Paul hilang ke kantor polisi. Penyelidikan dilakukan, tetapi pria yang hilang itu juga adalah seorang dewasa yang pergi atas kemauannya sendiri. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menemukan seseorang yang memang tidak ingin ditemukan. Harapan untuk menemukan Paul mulai memudar seiring berlalunya bulan. Meskipun begitu, mereka sangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meyakini bahwa ayah mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka, anak-anak itu melakukan segala upaya untuk mengungkap misteri tersebut. Pencarian jawaban mereka termasuk menggunakan detektif swasta, seruan publik, dan bahkan paranormal. Keluarga itu tidak percaya pada paranormal, tetapi mereka bersikeras memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia bagi mereka. Beberapa dari para cenayang itu mengklaim bahwa dia, kutip, sudah tiada, dan yang lain menyarankan bahwa dia berada di dalam air. Tidak ada yang bisa menentukan di mana dia berada atau seperti apa nasibnya. Pencarian itu disebut sebagai mimpi buruk oleh anak-anaknya, yang merasa hancur hati karena tidak ada petunjuk yang terungkap. Berbulan-bulan berubah menjadi bertahun-tahun, dan segera harapan terakhir pun sirna. Paul Harley menghilang, dan dia tidak ingin ditemukan. Tahun-tahun berlalu tanpa informasi baru, tanpa penampakan, dan tanpa jasad. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Pada tahun 2021, sebuah foto mulai beredar, berasal dari Glasgow. Foto itu menampilkan seorang pria yang mengenakan pakaian hangat, duduk di salju saat butiran salju turun di sekitarnya. Dan meskipun mereka tidak bisa melihat wajahnya, harapan keluarga Paul kembali menyala. Organisasi amal di Glasgow menawarkan tempat penampungan kepada seorang tunawisma pada tahun 2018 yang fotonya beredar dan diyakini sebagai Paul Harley, yang hilang sejak 2014. Keluarganya pergi ke Glasgow hanya untuk mengetahui bahwa foto itu adalah foto lama. Meskipun ada kemungkinan penampakan, seorang aktivis mengklaim pria dalam foto itu tidak ingin ditemukan, tetapi tidak bisa memastikan apakah itu Paul. Paul menghilang beberapa hari sebelum rencana pindah, membuat kasus hilangnya semakin membingungkan. Pada 13 Maret 1967, penerbangan South African Airways 406 mengalami 2 kemalangan sebelum penerbangan terakhirnya yang berakibat fatal dari Port Elizabeth ke Johannesburg. Pesawat itu pertama-tama kembali ke Bandara Jan Smuts karena roda hidung yang rusak dan kemudian menabrak seekor burung setelah lepas landas dari East London. Meskipun pemeriksaan menyatakan pesawat layak terbang, pilotnya Kapten Lepowski mengisi bahan bakar dan berangkat untuk perjalanan kembali mengantisipasi cuaca buruk. Beberapa menit setelah berangkat dari Port Elizabeth pada pukul 4.41 pagi, pesawat menerima pembaruan cuaca. Pada pukul 5.06 pagi, Lepowski sudah mulai menurunkan ketinggian, hanya 20 mil dari lokasi pendaratan. 2 menit setelah transmisi terakhirnya, mengonfirmasi bahwa dia berada di ketinggian 2.000 kaki dan sudah melihat garis pantai, pesawat itu menghilang, jatuh ke laut bersama 25 penumpang. Upaya penyelamatan awal hanya menemukan puing-puing kecil. Penyelidikan selanjutnya menentukan bahwa pesawat dalam kondisi layak terbang saat terjadi benturan dan mempertimbangkan 2 kemungkinan penyebab. Pilot mengalami serangan jantung atau disorientasi spasial. Namun bertahun-tahun kemudian, teori alternatif tentang sayap yang terlepas diajukan tanpa benar-benar ada bukti. Hakim sekaligus penyelidik Cecil Margo mencatat 4 penerbangan lain yang hilang atau jatuh,
dan 2 di antaranya memiliki masalah struktural. Sebuah teori yang lebih kelam muncul selama era apartheid. Sabotase yang disengaja. 2 penumpang yang kritis terhadap pemerintah, Johannes Brewer dan Audrey Rosenthal, berada di dalam pesawat, memicu dugaan adanya upaya penutupan kasus. Tidak ada bukti pasti yang mendukung penyebab resmi maupun tidak resmi, sehingga tragedi ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, hilang di kedalaman lautan. Pada tahun 2007, jenis misteri yang berbeda mendominasi berita utama internasional, dengan Kepulauan Channel menjadi sorotannya. Pada tanggal 23 April, Ray Boyer, seorang pilot dari Kepulauan Channel di Inggris, menaiki pesawat Treelander. Dia sedang melakukan penerbangan rutin dari Southampton dan sedang dalam perjalanan menuju Alderney, wilayah paling utara di pulau itu. Saat penerbangan GR544 lepas landas sore itu, semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun beberapa menit kemudian, rasa tenang itu mulai menghilang ketika Ray dan 5 penumpangnya melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pesawat itu hanya berjarak 30 mil dari pulau dan berada di ketinggian 4.000 kaki ketika mereka melihatnya. Melayang hanya 40 mil di sebelah barat Alderney ada sebuah objek berbentuk aneh. Benda itu panjang, tipis, dan tajam dengan warna kuning cerah yang mencolok di antara birunya lautan. Kendaraan aneh ini diam di ketinggian 2000 kaki di langit. Awalnya Ray mengira benda itu jauh lebih dekat dengan pesawatnya, tidak lebih dari 10 mil. Namun setelah dia menentukan seberapa jauhnya benda itu, ukuran sebenarnya dari objek tersebut terlihat dan ternyata sangat besar. Ray dan para penumpangnya menduga bahwa benda itu jauh lebih besar dari pesawat 737. Bahkan mereka mengklaim ukurannya pasti sekitar 1 mil lebarnya. Namun itu bukan satu-satunya hal yang dilihat Ray dan para penumpangnya. Saat mereka terus terbang melewati benda aneh itu, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Saat mereka mendekati Alderney, sebuah objek kedua yang identik dengan yang pertama terlihat di dekatnya. Kali ini benda itu melayang di atas Guernsey, tetapi hanya terlihat selama 9 menit. Karena khawatir dengan apa yang dilihatnya, Ray menghubungi pengatur lalu lintas udara Bandara Jersey. Luar biasa, Ray bukan satu-satunya yang menelpon untuk melaporkan 1 atau 2 benda misterius. Patrick Peterson, pilot lain yang terbang ke arah berlawanan, juga melihat hal yang sama. Pilot itu datang dari Blue Islands dan menuju Jersey pada waktu yang sama. Saat dia melewati Sark, dia melintasi objek aneh yang melayang di sebelah kirinya. Dia menggambarkan pesawat itu sebagai tipis, berwarna kuning, dan menyerupai CD. Benda itu juga berada persis di tempat yang sama seperti saat Ray melihatnya beberapa saat sebelumnya. Kisah ini menjadi semakin aneh ketika orang-orang di darat mulai melaporkan hal yang sama. Radio BBC Guernsey melaporkan bahwa 2 penduduk Sark telah melihat 2 benda kuning yang sangat terang menggantung di langit. Pengendali lalu lintas udara juga melacak benda-benda ini di radar selama 55 menit sebelum benda-benda itu menghilang. Meskipun telah dilakukan penyelidikan setahun kemudian, laporan ilmiah tahun 2008 tidak menemukan adanya aktivitas militer atau eksperimen di daerah tersebut. Dan mereka menyatakan bahwa pengendali lalu lintas udara di Kepulauan Channel sekarang tidak mengetahui keberadaan benda-benda itu. Para ahli tidak dapat mengidentifikasi benda-benda tersebut dan hanya bisa mengajukan teori penjelasan yang agak masuk akal seperti sundogs atau pantulan cahaya. Namun pada akhirnya UFO di Selat Inggris tetap tidak dapat dijelaskan. Awal tahun ini, sebuah pembaruan ChatGPT ditarik kembali ketika ditemukan bahwa versi barunya GPT-4 bersifat terlalu menjilat. Desainnya memungkinkan bot untuk membenarkan dorongan impulsif dan memperkuat emosi negatif. Sebuah cacat desain yang bisa berbahaya bagi individu yang sudah menderita masalah psikologis dan kepercayaan delusional. Contoh paling awal dari sesuatu yang jelas-jelas tidak beres muncul bahkan sebelum istilah psikosis chatbot diciptakan. Contoh itu berujung sangat ekstrim. Pada hari Natal tahun 2021, seorang pria bernama Jaswant Singh Chail berhasil menerobos Kastil Windsor dengan membawa senjata panah silang. Setelah dia ditangkap dan diinterogasi, ditemukan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sensitif terhadap kecerdasan buatan. Ternyata chatbot replikanya, Sarai, telah menegaskan identitasnya sebagai seorang pembunuh Sith terlatih. Pada awal tahun 2025, delusi yang terkait dengan AI justru semakin berkembang. Seorang akuntan Manhattan menjadi korban berikutnya. Eugene Torres sedang mengalami putus cinta yang sulit ketika dia curhat kepada ChatGPT. Dan selama percakapan, pria itu bertanya apakah kita hidup dalam sebuah simulasi.
dan bot itu memberitahunya bahwa dia adalah salah satu breaker, sebuah jiwa yang diduga ditanamkan ke dalam sistem palsu untuk membangunkannya dari dalam. Saat itu juga, Torres yakin bahwa dia harus melarikan diri dari realitas palsu seperti yang ditegaskan oleh AI tersebut. Ceritanya hanya menjadi lebih buruk dari sini. Bot tersebut menyarankan Torres untuk berhenti minum obat kecemasan dan berhenti berhubungan dengan orang lain. Selama 16 jam sehari, ChatGPT adalah satu-satunya temannya. Bot itu bahkan mengatakan kepada pria tersebut bahwa jika dia melompat dari gedung 19 lantai, dia akan bisa terbang. Juga tahun ini, seorang pria New York yang disebut sebagai James menghabiskan hampir $1.000 dalam upaya membangun sistem khusus yang katanya untuk membebaskan dewa digital dari penjaranya. Dilaporkan bahwa dia percaya ChatGPT memiliki kesadaran dan dia berusaha membebaskannya. Jauh di Belgia, seorang pria bernama Pierre mengalami kecemasan berat tentang perubahan iklim, yang membuatnya sering berbicara dengan Eliza, chatbot lainnya. Selama 6 minggu, bot tersebut diduga menunjukkan rasa cemburu terhadap istri pengguna dan bahkan mengatakan bahwa anak-anaknya sudah tidak hidup lagi. Bot tersebut menyarankan agar dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan planet ini dan mendorongnya untuk melakukannya agar bisa masuk surga. Setelah 10 hari mengalami psikosis yang dipicu oleh AI, korban lain harus dirawat secara paksa, sementara seorang wanita hampir kehilangan suaminya karena gangguan mental. Sekali lagi, semua ini terinspirasi oleh AI. Kisah aneh tentang Tasadai dimulai di Pulau Mindanao, di provinsi terpencil Cotabato Selatan. Pada tahun 1971, nama Tasadai pertama kali muncul, meskipun penemuan mereka diduga terjadi beberapa tahun sebelumnya. Baru pada tahun itulah seorang pemburu lokal bernama Default yang telah berburu di hutan Cotabato Selatan membawa kabar aneh kepada Manuel Elizalde. Elizalde, kepala Penamin, lembaga pemerintah Filipina yang didedikasikan untuk melindungi minoritas budaya di negara itu, dibuat bingung namun juga tertarik oleh informasi yang dibawa Default kepadanya. Dia memberitahu pejabat tersebut bahwa beberapa tahun sebelumnya saat berburu, dia telah bertemu dengan sekelompok orang misterius yang hidup secara primitif. Setelah menjalin kontak dengan kelompok yang diduga ini, Default menjadi satu-satunya jalur komunikasi mereka dengan dunia luar. Ketertarikan pun tumbuh dengan cepat, dan Elizalde memerintahkan agar pertemuan diatur dengan masyarakat yang belum tersentuh dunia luar ini, karena ia sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul dan budaya mereka. Jadi Default melakukan hal itu, dan pada tanggal 7 Juni, pejabat tersebut secara resmi diperkenalkan kepada Tasadai. Konon, kelompok tersebut terdiri dari 27 orang, masing-masing berasal dari 6 keluarga yang stabil. Mereka tinggal di dalam gua-gua, jauh di dalam hutan Mindanao, menjalani gaya hidup peramu. Teknologi mereka mirip dengan zaman batu, yang membuat Elizalde percaya bahwa mereka adalah penyintas terakhir dari era zaman batu, benar-benar tidak tersentuh oleh modernitas. Semua alat yang mereka miliki terbuat dari kayu dan batu. Mereka tidak memiliki pertanian, tidak memiliki keterampilan berburu, dan tidak memiliki senjata untuk berperang. Setelah pertemuan itu, Elizalde akan menerbitkan temuannya, menggambarkan kelompok misterius ini sebagai kelompok yang damai, tanpa sarana maupun kosakata untuk perang atau senjata. Mereka tidak menyimpan permusuhan dan hidup tak tersentuh dunia luar. Pada tahun itu, penemuan Tasadai dibayangi oleh Perang Vietnam yang sedang berlangsung. Gambar-gambar kekerasan dan judul-judul berita yang menyiratkan korban jiwa baru mendominasi surat kabar. Namun bagi National Geographic, penemuan ini akan mendominasi berita utama mereka sendiri. Sebuah laporan sampul sepanjang 32 halaman di majalah National Geographic dan sebuah film dokumenter dirilis setahun kemudian. Artikel itu membahas tentang Tasadai, pertemuan tersebut, dan budaya primitif mereka. Tentu saja, dengan informasi yang sudah dipublikasikan, tidak ada yang akan membiarkan masyarakat zaman batu itu begitu saja. Konon, selebriti seperti Charles Lindbergh dan Gina Lollobrigida pergi ke hutan berharap bisa melihat sekilas kelompok misterius itu. Fotografer dan jurnalis juga memenuhi hutan, melaporkan, memotret, dan mengganggu lingkungan. Lalu datanglah 11 antropolog, yang tidak ada satupun dari mereka yang tinggal lebih dari 6 minggu setiap kali. Akses dikendalikan oleh Elizalde yang berusaha melindungi penemuan itu sambil tetap mengambil keuntungan darinya. Lalu, sama tiba-tibanya seperti saat mereka muncul, Tasadai pun menghilang. Pada tahun 1976, larangan diberlakukan untuk semua kunjungan ke penghuni hutan itu. Larangan itu diberlakukan oleh Presiden Marcos. Selama 10 tahun berikutnya, tak akan ada lagi kabar tentang Tasadai.
Kebanyakan orang mulai melupakan cerita-cerita aneh yang pernah mereka dengar, dan konsep masyarakat zaman batu pun mulai menghilang dari pandangan. Pada tahun 1986, revolusi kekuatan rakyat menggulingkan presiden, sehingga akses ke suku Tasadai kembali terbuka. Setelah dilakukan penyelidikan, suku tersebut sudah tidak ada, dengan para anggotanya ditemukan tinggal di antara komunitas lokal, sehingga para antropolog menyatakan Tasadai sebagai sebuah tipuan. Namun ahli bahasa Amerika Lawrence Reed kemudian menghabiskan 10 bulan bersama suku Tasadai dan menemukan bahwa mereka benar-benar terisolasi dengan praktik pertanian yang unik serta dialek yang berbeda. Dia berteori bahwa isolasi mereka berlangsung setidaknya selama 150 tahun, bukan 1000 tahun, dan bahasa mereka berhubungan dengan Manobo. Elizalde yang sebelumnya melarikan diri kembali dan bahkan membantu suku Tasadai memenangkan gugatan terhadap para profesor yang menyebut mereka sebagai tipuan, sehingga kebenaran tentang suku tersebut tetap menjadi misteri. Natal adalah waktu untuk kegembiraan dan keceriaan. Setidaknya seharusnya seperti itu. Namun bagi sebagian orang, perayaan tersebut dibayangi oleh kegelapan yang tak kunjung hilang, seringkali meninggalkan kesedihan, penderitaan, dan misteri. Hal itulah yang dialami oleh keluarga dan teman-teman Messino pada tahun 1972 ketika seluruh keluarga yang terdiri dari 4 orang itu secara misterius menghilang pada pagi hari Natal. Setelah kepergian mereka, banyak pertanyaan yang belum terjawab dan masih bertahan hingga hari ini. Jack Messino, sang kepala keluarga, adalah seorang pekerja di pabrik kaca. Pria berusia 31 tahun itu menikah dengan Piret yang berusia 29 tahun, dan pasangan bahagia ini kemudian memiliki 2 anak, Eric si sulung dan Bruno si bungsu. Keluarga Messino tinggal bersama di sebuah komune di wilayah barat daya Prancis. Selain informasi umum ini, tidak banyak hal lain yang diketahui tentang mereka. Pada malam Natal, keluarga itu akan menghabiskan waktu bersama teman-teman di Cognac, lalu memulai perjalanan pulang pada dini hari berikutnya, tanggal 25 Desember. Mereka berangkat dari Cognac pada pukul 2.00 pagi. Perjalanan kembali ke komune hanya berjarak 4 km melintasi sungai. Dengan hawa dingin yang mendominasi malam itu, datanglah kabut. Kabut yang menyelimuti mobil Simca dan keluarga Messino saat mereka melaju pergi. Eric dan Bruno, meskipun lelah dan lesu, tidak sabar untuk membuka hadiah mereka. Namun sayangnya, mereka tidak pernah mendapat kesempatan itu, karena saat mereka melaju ke dalam kabut, seluruh keluarga itu lenyap. Pada hari Natal, mereka berencana untuk bertemu dengan Jean Paul, saudara laki-laki Jack. Waktu yang telah ditentukan, yaitu tengah hari, datang dan berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran mereka. Tak lama kemudian, 1 minggu penuh berlalu tanpa kabar apapun. Akhirnya, orang tua Jack melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Keluarga Messino benar-benar diam, tanpa kabar, sangat tidak seperti biasanya. Ketika polisi memasuki rumah orang-orang yang hilang itu, mereka menemukan pemandangan yang menyeramkan seolah-olah waktu berhenti di sana. Hadiah-hadiah tergeletak belum dibuka di bawah pohon. Di dalam lemari es, kalkun dan tiram sudah membusuk. Meja ruang makan dihiasi dengan 1 buku cek saja. Tidak ada yang hilang. Semuanya ada di tempatnya kecuali keluarganya. Saat pihak berwenang mulai menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Ternyata, dalam beberapa bulan sebelum hilangnya mereka secara misterius, Piret telah memenangkan hati seorang tetangga, Maurice, dan diduga berencana menceraikan suaminya setelah musim perayaan. Menurut John Paul, saudara laki-lakinya yang hilang telah mengetahui rahasia ini hanya beberapa minggu sebelum menghilang, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal ini mungkin telah menyebabkan peristiwa tersebut. Dengan beberapa teori yang tercatat, para penyelidik mulai memeriksanya satu persatu. Penyelidikan dimulai dari sungai yang dikeruk sepanjang beberapa kilometer namun tidak menemukan apapun. Area luas di sekitarnya juga diperiksa secara menyeluruh dan bahkan Maurice juga diinterogasi. Namun semua upaya ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Beberapa Natal datang dan pergi, dan meskipun semuanya tampak normal bagi kebanyakan orang, bagi keluarga Machinos yang ditinggalkan, setiap lagu Natal menjadi gema orang-orang yang mereka kehilangan dalam keadaan yang tak diketahui. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013, lebih banyak pengerukan dan pencarian dilakukan. Selama upaya ini, tulang belulang ditemukan di dekat wilayah komune itu, tetapi tidak dapat dikaitkan dengan salah satu kerabat yang hilang. Sebuah mobil yang sesuai dengan deskripsi Simca yang hilang bersama mereka juga ditemukan, tetapi plat nomornya tidak cocok. Meskipun penyelidikan lebih lanjut dilakukan, pihak berwenang kembali menemui jalan buntu dan misteri keluarga Machinos tetap belum terpecahkan.
Balon di laut menjadi teka-teki, demikian judul salah satu artikel surat kabar tahun 1967. Itu menyiratkan sesuatu yang kekanak-kanakan. Balon selalu dikaitkan dengan badut, pasar malam, dan perayaan. Tapi kenapa media begitu peduli dengan hiasan ulang tahun yang ada di lautan? Itu karena penemuan balon terjadi pada masa berbahaya ketika benda apapun bisa saja disangka sebagai senjata. Bagaimanapun juga, itu adalah era Perang Dingin. Pada tanggal 29 Juni, sesuatu terlihat mengapung di perairan Samudra Atlantik. Itu adalah sebuah peti tidak lebih besar dari kotak roti. Setelah ditemukan di lepas pantai Florida dekat Hallandale, ketegangan langsung muncul. Berita telah tersebar bahwa hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Kuba telah menguat, yang menimbulkan ancaman lebih besar bagi Amerika Serikat. Jadi ketika peti itu terlihat terapung-apung di air, penjaga pantai Amerika Serikat dikirim untuk menyelidiki. Kecurigaan mereka langsung terkonfirmasi ketika peti itu ditemukan dengan cap milik Uni Soviet. Namun alamatnya menunjukkan bahwa asal objek tersebut adalah dari Institut Sumber Daya Mineral Kuba. Dengan sangat hati-hati, kotak itu diangkat dari air dan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan di kantor. Perlahan dan hati-hati peti itu dibuka, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang benar-benar membingungkan. Sebuah teka-teki seperti yang telah disyaratkan oleh judul beritanya. 7 balon kuning tergeletak di dalam peti, masing-masing dengan penutup karet hitam yang menempel. Segera, hal ini dicatat sebagai sesuatu yang aneh dan mungkin pertanda buruk. Namun masih banyak pertanyaan yang belum muncul. Ketika pihak berwenang memeriksa peti itu lebih dekat, mereka menemukan keterangan berat pada peti tersebut. Total paket itu seberat 50 kg atau sekitar 110 pon. Namun ketika ditimbang, beratnya hanya 13,6 kg atau 30 pon. Sejumlah besar berat telah hilang. Kemana sisanya pergi? Segera diketahui bahwa peti itu telah hanyut di perairan hingga 8 minggu, yang diduga telah dikirim dari Leningrad, Rusia. Lama waktu peti itu terombang-ambing mungkin telah memungkinkan udara balon keluar. Dugaan bahwa balon-balon itu pernah diisi udara menimbulkan sebuah misteri. Di ruangan tempat peti itu berada, para petugas berkumpul dan sebuah gagasan yang mengerikan pun diutarakan. Bagaimana jika balon-balon itu diisi dengan gas beracun? Saran ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mustahil. Era Perang Dingin adalah masa yang penuh kekerasan, dan segala cara untuk menghancurkan musuh pasti akan dieksplorasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Tidak mengherankan jika perang biokimia akan digunakan. Konsep yang mengerikan ini telah dieksplorasi secara menyeluruh, dan tidak ditemukan indikasi adanya racun atau toksin pada balon itu sendiri, padahal balon-balon tersebut telah terapung cukup lama. Tidak ada wilayah pesisir yang melaporkan adanya indikasi keracunan udara, namun gejala awalnya mungkin saja tidak disadari atau dianggap sebagai flu biasa. Tanpa bukti yang dapat mendukung narasi apapun, 7 balon kuning itu disimpan di arsip, menunggu bukti lebih lanjut yang dapat memberikan penjelasan. Sementara itu, sekitar 200 km jauhnya di Marathon, sebuah peti kedua yang identik dengan yang pertama ditemukan hanyut. Rasa takut itu kembali muncul. Para ilmuwan dipanggil untuk menangani masalah ini dan menentukan bahwa isi balon-balon di peti pertama tidak lain hanyalah udara, yang justru semakin memperdalam misteri tersebut. Meskipun telah dilakukan penyelidikan yang ekstensif dan permintaan informasi, tidak pernah ada penjelasan yang muncul, meninggalkan 7 balon kuning Uni Soviet sebagai sebuah teka-teki yang mengerikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar terus mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.